Ya, kita kembali lagi untuk membahas lebih jauh tentang selamatkan mangi-mangi atau mangrove ini. Pak Kelly, ini kan dari 3 penelpon. Kita perlu perda segera. Tadi Ibu Endang juga sudah mengatakan seperti itu. Ada undang-undang konservasi. Oke. Dan saya ingin lebih jelas lagi apa yang Pak Kelly tambahkan, tapi menyambung apa yang dibicarakan bahwa kalau kita lihat masyarakat, kebutuhan masyarakat kita sebenarnya untuk masalah perut begitu. Tetapi kemudian di sisi lain ada juga yang membutuhkan jumlah kayu mangi-mangi atau mangrove ini dalam jumlah yang banyak untuk bangunan begitu. Nah, sekarang sudah ada usaha-usaha untuk menggantikan ketahanan bangunan itu dengan pakai rangka besi gitu. Nah, bagaimana nih Pak Kelly menjawab 3 penelpon kita tadi ini? Iya, ada tambahan? Yang pertama, secara aturan itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Pasal 63 dan 64 itu sudah mengatur tentang konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jelas di situ ya. Itu sudah sangat jelas. Ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam kota itu kemudian menjadi rujukan dan di bawah kepemimpinan Bapak Wali juga sudah menerbitkan satu perda. Sebenarnya kita sudah punya perda, hanya perda ini mungkin kita sadar juga bahwa belum kita sosialisasi secara merata, baik di kota. Itu Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kota Sorong. Nah, ini Perda kita Nomor 8 Tahun 2015. Inilah salah satu kebijakan dari Bapak Wali Kota untuk bagaimana melihat pentingnya mangrove ini bagi anak cucu. Nah, kembali kepada yang mengambil, memang kami juga sama dengan Bapak Yonas. Kami turun ke sana pernah dikejar dengan parang. Oh ya ampun. Nah, yang kedua, kami coba bicara di sini, mereka tidak bicara, maka cuma kodenya di perut, pukul perut. Masalah perut. Jadi, antara ekonomi dan ekologi, ini belum kita cari satu solusi. Sehingga mungkin dengan kehadiran macam wisata mangrove, ini bisa memberdayakan masyarakat. Ekonominya bisa jalan, tapi mangrove-nya tidak diambil. Mungkin ada juga nanti ada pemberdayaan lain. Mungkin ada pemancingan ikan atau pemeliharaan berdayakan di sekitar itu sehingga masyarakat ini mengalih fungsikan itu. Tapi adakah pemikiran pemerintah bahwa artinya permintaan pasar tentang mangrove itu harus segera di stop begitu? Ya, memang kami sudah menyampaikan sekarang ada kebijakan perizinan semua satu pintu, sehingga kami dari sisi lingkungan sudah memberikan saran dan rekomendasi bahwa setiap yang mendapatkan IMB itu tidak perlu lagi menggunakan kayu mangi-mangi untuk sebagai skor penyangga. Sudah ada itu ya? Itu berdasarkan perda ini kami sudah pengalihan semua perizinan kepada perizinan satu pintu. Mudah-mudahan ini memperketat ruang itu. Yang kedua, teman-teman dari Loka, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Kilo 10, mereka sudah jabarkan untuk setiap bulan Agustus mereka tidak menggunakan mangi-mangi untuk pasang umbul-umbul. Jadi mungkin sudah ada komitmen itu. Mereka sudah berkomitmen itu jalan, sehingga komitmen ini kami harapkan juga setiap OPD, setiap warga kota tidak lagi membeli mangi-mangi untuk pemasangan umbul-umbul, mungkin bambu atau apa begitulah, jangan mangi-mangi. Sambil kita terus memberikan pemahaman, kesadaran secara berjenjang, terstruktur, sehingga bisa ada kesadaran bersama untuk melihat bahwa mangi-mangi ini penting bagi kita dan anak cucu. Nah, tadi sudah banyak sebenarnya dijelaskan juga oleh Ibu Endang bahwa sebenarnya dengan adanya hal yang kita sama-sama menjaga hutan mangrove ini, sehingga akan memberi
dampak kehidupan yang di sekitar situ, dan orang bisa juga mendapatkan sesuatu dari situ. Itu pemanfaatan lingkungan yang ada itu. Tetapi kemudian ini sulit untuk merubah perilaku saudara-saudara kita, begitu ya. Bahkan ada usaha-usaha sebenarnya yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Tapi ini lagi-lagi saya mau katakan kurang tegas begitu. Ya. Ya, memang kita perlahan membuat perda ini shock terapi sedikit-sedikit kita lakukan. Ya. Mengurangi itu sehingga pengambilan batu karang, pembelian batu karang, pembelian mangrove itu semakin lama semakin berkurang. Itu sedang kita terus sambil sosialisasinya jalan dan sekaligus bagaimana memberdayakan warga di sana. Ini yang sedang kita bersama teman-teman dari OPD teknis lainnya, kampus kami kita cari jalan keluar mungkin dengan di sini ada Ibu Endang. Ibu Endang ini sudah baru selesai doktor dari sisi mangi-mangi dan apa. Saya berterima kasih karena ada beberapa dokter di sini yang ada di kampusnya Ibu Endang, sehingga ini bisa kita kolaborasi. Kemudian dari masyarakat ada Bapak yang sudah ada, Bapak Yonas. Karena di buangan kanal itu ada limbah-limbah juga yang masuk di situ, limbah tahu, limbah apa, sehingga kita terus melek, sehingga tidak ada lagi masuk, bukan mangi-mangi saja, tapi buangan limbah ini pun kita harus kelola. Termasuk yang tadi disampaikan Pak Samsudin, banjir dan lain sebagainya. Dan nanti hari Rabu kami ada buat pertemuan di kami mengundang semua pengusaha galian C dan lain-lain di Kelurahan Matalamagi hari Rabu besok. Sehingga situ kita bersama-sama mencari solusi. Kalau memang mereka nakal, maka kita tutup. Kalau untuk yang galian C, karena ini izin yang dikasih itu sudah ada mekanisme, ada standar pengelolanya ada. Hanya kadang keluar dari itu. Mangrove ini dari sisi lingkungan itu salah satu yang mampu menyerap karbon. Sehingga kemampuan ini kita harus jaga. Apabila ini tidak kita jaga, maka kota yang bentuknya seperti loyang ini, di atas gunung, di bawah laut, kalau tidak sekarang kita perketat dan jaga, maka satu hari nanti kota ini akan tenggelam. Itu hal yang kita lihat dampaknya akan ke sana begitu ya. Saya masih ada satu pertanyaan sebelum saya buka line telepon untuk Anda ke Ibu Endang. Kalau simak apa yang dikatakan penelpon kita, kemudian Pak Yonas mengatakan sudah ada usaha. Pak Yonas menyadarkan dengan memberitahu, tapi juga tidak. Pak Kelu tadi dari sisi ini juga sudah ada sebenarnya. Tetapi mungkin edukasi itu yang kurang barangkali. Kalau Ibu lihatnya seperti apa kira-kira pendekatan edukasi yang harus dilakukan kepada masyarakat kita, atau apa kira-kira? Baik, sesuai dengan yang dicanangkan pembangunan ya di Indonesia ini, Bapak Presiden kita dengan 3 pilar pembangunan, sesungguhnya kami Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mensupport hal itu. Satu, kedaulatan. Yang kedua adalah keberlanjutan. Yang ketiga pada akhirnya kesejahteraan. Kalimat ini memang menjadi moto bagi kelautan perikanan ya. Kementerian Kelautan Perikanan, terutama kami di UPT Pendidikan, anak-anak kami hampir setiap hari untuk dikenalkan kepada bagaimana suatu usaha perikanan atau usaha yang berada di laut maupun di daerah pesisir itu tetap dengan memegang keberlanjutan. Iya, dalam hal ini anak-anak memang ada mata kuliah ya, yaitu penangkapan dengan ramah lingkungan ya, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Selain itu kepada masyarakat Kota Sorong, saya mohon izin, ini makanya seperti gayung bersambut Pak. Saat ini kami sedang dipercaya untuk membentuk satu prodi ya, satu prodi untuk diusulkan itu. Program studi kami adalah wisata bahari. Wisata bahari. Jadi saya memang merasa seperti orang mau tidur dikasih bantal. Jadi prodi ini sedang kami godok ya. Mudah-mudahan setelah kami mempunyai prodi wisata bahari, disitulah
letaknya bahwa wisata bahari pun harus tetap menggunakan sustainable development, di mana pariwisata yang ada pun akan dikonsep kepada konsep sustainable atau kelestarian. Nah, kami memang sebenarnya tadi ada keinginan mengajak Dr. Handayani, salah satu dokter kami, dokter lingkungan, lulusan IPB yang sangat menguasai daerah pesisir ya, karena beliau punya disertasi itu memang tentang lingkungan ya, yaitu peran dari para penyuluh ya di kelautan dan perikanan, tetapi beliau ada kepentingan lain sehingga saya hadir sendiri. Seandainya ada beliau lebih detail lagi tentang apa itu daerah pesisir dan bagaimana cara menyelamatkan daerah pesisir. Kalau Ibu melihat, apakah ada pentingnya kalau dilakukan studi banding begitu untuk bagaimana masyarakat juga tahu tentang pentingnya mangrove itu? Saat ini kita sedang menyiapkan justru ya tempat kami Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Saya akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya bisa menjadi Center of Excellence bagi masyarakat sehingga bisa belajar tentang bagaimana memelihara mangrove, bagaimana memanfaatkan mangrove, bagaimana menikmati hidup bersama mangrove. Iya. Baik. Jadi kampus kami nanti akan hijau dengan mangrove yang sudah dihibahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini. Mudah-mudahan secepatnya kami akan segera menanam, Pak, ya. Jadi berarti terwujud cita-citanya. Ya. Ada sejalan dengan Pak Kelly ini ya? Iya. Nanti pemirsa, kita akan melihat kalau semua pemikiran ini sama, maka apa kira-kira yang kita nikmati dengan mangrove yang kita jaga bersama? Saya buka line telepon untuk Anda. 3170-312, silakan. Saya minta Anda singkat saja, kemudian apa saran Anda barangkali untuk dinas atau juga dari Politeknik? Ya, Politeknik Kelautan dan Perikanan, Ibu Endang. Kemudian Pak Yonas sebagai masyarakat yang hidup di daerah kilometer 10. Halo? Halo? Ya, kembali ada kelupaan tadi Bung Yongki. Ya, Pak Martin silakan, Pak Martin. Singkat saja ya, Pak Martin. Perda boleh perda, tapi pengawasan ketatnya di lapangan jauh dari harapan. Kita bikin perda boleh saja di meja, tapi harus dijaga ketat, diawasi di lapangan. Terus saudara-saudara kita untuk jangan memotong pohon-pohon itu lagi. Terus yang ketiga, tadi disinggung tentang cuci pasir. Kalau bisa dibikinkan bak itu supaya endapan air lumpur itu di dalam bak itu, supaya jangan mengalir ke kilo 8, akhirnya banjir sana banjir sini. Terus salahkan pemerintah terus maju mundur tetap kena terus, karena ulah kita rakyat yang cari makan. Ya, tadi dibilang pukul perut, itu Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Utara ada, tapi Sorong Tengah ini perut kita yang menuntut. Orang cuci potong kayu, cuci pasir sana. Baik. Jadi itu Sorong Terima Tengah kasih. yang menuntut. Itu. Jadi, terima kasih. Yang kakak bilang tadi kita tegur dong pukul perut, itulah Sorong Tengah yang menuntut itu. Maka si kakak selamat bekerja. Oke, terima kasih. Intermezzonya menarik ini Pak Kelly. Oke, saya terima lagi. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Ya, halo. Malam Pak. Ya, dengan siapa? Endang dan Pak Kelly sambung. Ya, dengan siapa? Ibu Hartini dari kilo 12 Pak. Dengan siapa? Ibu Hartini di kilo 12. Ibu Hartini silakan dari kilometer 12. Iya. Sangat menarik sekali topik malam ini Pak. Saya aktif dengan Pak Kelly, Ibu Kamil dan juga Pak Jonas dari masyarakat. Karena saya sangat mendukung sekali hal ini. Sebagai masyarakat awam, ya patut disayangkan kalau oknum-oknum yang menebang kayu-kayu mangrove itu baik skala kecil maupun skala besar. Untuk itu harapan kami pemerintah ini benar-benar ditegakkan gitu. Lebih tegas lagi agar oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ini bisa menyadari bahwa dengan perbuatan mereka itu akan mengganggu lingkungan hidup, membuat laut jadi abrasi, jadi udang-udang apa yang ada di lingkungan mangrove itu ya bisa lestari.
Padahal kalau mangrove ini tetap lestari, kita juga akan terhindar dari bencana-bencana yang Baik. menghadang di depan mata kita, Pak. Jadi kebutuhan kesadaran masyarakat, kesadaran berdisiplin diri sendiri, budaya malu sama diri sendiri. Jadi itu harus diterapkan sebagai masyarakat. Terima kasih, Bu. Saya sangat mendukung dengan kegiatan ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Hartini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu lagi penelpon terakhir di segmen ini. Satu lagi penelpon. Halo. 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 Ya. Saya terima kasih. Ya. Sudah ada 2 perempuan yang masuk. Silakan, Bu. Dengan Ibu siapa? Selamat malam buat Pak Yongki. Malam, Bu. Nah, juga Pak Kelly. Malam, Bu. Abang saya ini dari Jogja berdua ini. Selamat malam, salam hormat. Ya, makasih. Juga para narasumber yang malam ini juga hadir di depan. Dengan Ibu siapa, Bu? Maaf, dengan Ibu Vio. Ibu dari Vio. Jalan Batu ini, Pak. Oh iya, silakan, Bu. Apa yang mau disampaikan? Ya, menarik sekali apa yang didiskusikan tadi. Kebetulan saya ya, punya hutan mangrove yang sama, tapi daerahnya mungkin berbeda ya. Daerahnya agak ke selatan dari daerah Sorong, Teluk Bintu nih. Teluk Bintu nih. Jadi Pak, begini Pak. Saya juga punya lahan yang sama. Kami rindu juga kalau memang lahan hutan adat itu kalau bisa diperdakan sehingga masyarakat pemilik hutan adat mereka bisa mendapatkan sisi manfaat ekonominya. Ya. Jadi kami juga berharap bahwa Bapak Kelly selaku kepala Dinas badan Lingkungan. ya? Kepala Dinas Iya. Lingkungan Hidup. Oh ya, ini doa kami semoga kepala badan. Jadi kami berharap mungkin Bapak bisa memperjuangkan hak-hak adat daripada masyarakat sehingga lahan-lahan ini tidak diganggu lagi untuk hal-hal yang tadi mungkin disebutkan. Memang ini hasil dari masyarakat yang menafkahi mereka sepanjang hidup anak cucu ke depan. Ya. Baik. Mungkin itu dari kami, Pak Yongki, Terima Pak kasih. Kelly, juga Ibu dan Vio Bapak. sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita break dulu pemirsa, nanti kita lanjut di segmen berikut.